Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, Alhamdulillah kembali lagi bersama saya dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber saya bernama Ibu Erni, seorang single parents yang kita juga akan mengulik kisah dan kasihnya perjalanan sebelum dan sesudahnya beliau ketika harus ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Erni, kita ingin mendapatkan inspirasi dari Ibu gitu sampai akhirnya Ibu Erni bisa bertahan sekarang menyekolahkan anak-anak walaupun kalau kita bisa menarik kembali almarhum suami itu meninggal 2 tahun yang lalu ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih selama ini yang menyebabkan almarhum meninggal dunia? Sakit perutnya yang dirasa. Cuman itu perut aja katanya. Jadi waktu pertama kali dia sakit itu tidak memakan waktu lama sampai akhirnya 2 minggu. hanya 2 minggu, terus dia pergi untuk selamanya. Jadi memang awalnya hanya sakit perut. Sebelumnya tidak ada gejala yang membuat dia memang terasa sakit atau memang tidak merasakan sakit. Ya mungkin dia nggak ngerasain kali ya. Nggak pernah ngeluh. Cuma paling kalau nggak enak badan meriang doang. Udah. Meriang ntar minumin obat kan, daun-daunan, ambil daun-daunan gitu. Dia mah nggak mau berobat ke dokter, nggak mau. Ini aja apa, pas dia sakit parah aja nggak mau diajak ke rumah sakit. Selama 2 minggu itu berarti Ibu Erni benar-benar mengurus dan mendampinginya. Apa rintihan yang benar-benar dia terasa yang saya sudah tidak kuat lagi atau saya tidak? Nggak pernah ngomong. Dia paling kalau saya tanya, dia paling gigit bibir ya kalau dia sakit. Ya saya cuman nanya, sakit Pak? Iya kata gitu. Apanya sakit? Perut aja. Terus apa yang Ibu rasakan ketika melihat benar-benar Bapak sudah terbaring dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Ya pastinya ya nangis ya, namanya anak masih kecil-kecil ya. Yang kecil kan waktu itu baru umur 7 bulan. Ditinggalin, habis itu dibawa ke rumah sakit saya juga nggak ikut. Masih anak kecil kan di rumah, jadi ipar yang bawa ke rumah sakit. Perginya saya juga nggak lihat. Saya datang ke rumah sakit, Kaget. dokter ngomong begini, katanya alatnya nggak ada di sini, tadi pindahin gitu ya. Ya udah, yang mana enak aja, saya bilang gitu ya. Yang terbaik. Yang terbaik. Ya dokternya udah setujuin. Ya saya masuk ke dalam kamar ya, kamar rawat suami, udah nggak ada. Dan itu waktunya sangat cepat ya. 2 minggu. 2 minggu. Yang indikasinya adalah penyakitnya sakit infeksi lambung atau usus. Usus, iya. Sebelumnya ada suatu tandakah ketika memang sakit atau memang dia menitipkan anak-anak? Nggak ada. Paling dia ngomong begini apa? Sampai tua nggak kita bersama gitu ngomongnya. Ya kalau panjang umur mah ya sampai tua lah kata saya. Paling dia sering ngomong gitu aja. Kalau lagi tiduran, lagi duduk ngomong gitu. Semenjak sakit? Enggak, sebelum. Oh, sebelum sakit itu sudah ada ucapan-ucapan yang dia sampaikan ke. Cuman ya kita mikir lelucon ya, buat bisa sekedar omongan aja gitu. Pas dia sakit ya kita juga nggak percaya dia secepat pergi ya. Ya pikiran ya kita berobat, ya pikirnya pengen sembuh gitu. Ya tapi Allah kehendak baik. Anak-anak bagaimana Bu pada saat itu? Ya bapaknya tahu ya nangis. Nangis. Yang kecil ya belum ngerti ya, masih 7 bulan. Bagaimana Ibu menyampaikan ketika mereka bertanya? Dia lihat sendiri, dia kan datang ke rumah sakit sama saya. Ya pas saya lihat almarhum udah nggak ada, yang saya jerit, dia ikut. Dia ikut nangis. Dia tahu bapaknya memang sudah tidak ada. Iya. Artinya memang kalau kita melihat sendiri kasus sakitnya sendiri tidak bisa dibilang sakit yang memang gawat atau yang memang sakit yang sudah tahunan ya. Itu datang hanya waktu 2 minggu dan pada akhirnya beliau dipanggil oleh Sang Ilahi. Nah,
dari kejadian itu sekarang Mbak Erni harus benar-benar menanggung hidup seorang diri. Iya. Nah, apa saja yang sudah Mbak Erni lakukan, dan yang paling utama ketika suami meninggalkan, apa yang terbenak di pikiran Mbak Erni, merasa ya saya harus menyekolahkan anak atau saya harus terus berjuang untuk anak? Kalau awal-awal sih nggak kepikiran ya, ya Allah, kayak gimana ya, nggak ada kepikiran kalau awalnya atau mau ngapain? Mau ngapain gitu, bawaannya ya bengong gitu kan, bengong nangis gitu. Ntar udah berapa bulan di sini baru mau dagang nggak mungkin, anak masih kecil, yang kecil ya kan, kalau nerusin usahanya almarhum ya, cuman ya udah pikir ya udah ngereditin aja sambil jalan bawa anak gitu. Dulu itu sempat punya usaha ya di Tanah Abang, dan itu berjualan bahan baju. Itu Bahan usaha baju Mbak apa Erni aja? dengan suami. Aku nggak pernah ikut. Oh, justru usaha suami saja waktu itu. Emang nggak dibolehin, udah di rumah aja, nunggu ini aja katanya anak. Semenjak kepergian suami, usahanya siapa yang melanjutkan? Nggak ada, kan dia barengan sama sepupunya, di inilah mas sepupunya punya toko, ya udah dagang sini, sekalian bantuin dia gitu. Ya udah bareng, ya udah semenjak dia nggak ada, ya masih di toko dia kan, toko sepupunya. Bisa pikir ya udah tak lelang aja jual, jadi ambil buat modal usaha. Sekarang Mbak Erni melakukan usaha kredit ya, dari rumah ke rumah. Apa saja yang dijual, Mbak? Ya kalau apa yang minta orang, ya, misalkan baju, apa kipas angin, TV, kalau ada duitnya kita beliin, puterin, gitu. Jadi sekarang usahanya tidak hanya baju, tapi sudah ada barang-barang teknologi elektronik lainnya gitu. Nah, kalau misalnya pada saat Mbak Erni menjalankan usaha ini gitu, apakah cukup untuk biaya hidupnya? Ya kalau pikirnya nggak cukup ya, tiap malam mikir mulu. Iya, belum bayar kontrakan ya, anak jajan 3 ya, sekolahnya, les. Ya, tapi alhamdulillah sih Allah selalu ada bersama kita ya. Iya. Saya akan bicara lagi dengan Mbak Erni mengenai kisah dan kasih kehidupannya, tapi setelah yang satu ini ya. Iya. Pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dalam program Suara Perempuan Muslimah dan juga Ibu Erni. Mbak Erni, saya juga ingin melanjutkan pembicaraan. Nah, sekarang kita mau membicarakan mengenai usaha Ibu. Sekarang kan sudah kredit dari rumah ke rumah ya, gitu loh. Ide apa yang menginspirasikan Ibu? Saya berjualan kredit aja deh. Apakah pada saat itu yang lebih mudah, yang lebih gampang? Iya, lebih gampangnya bisa ngajak anak gitu. Jadi pada saat Ibu melakukan atau memutuskan suatu usaha pekerjaan, Ibu bagaimana caranya supaya anak-anak tetap dijaga dengan baik oleh Ibu. Akhirnya Ibu memutuskan untuk berjualan kredit. Ya. Kredit yang pertama kali itu apa, Bu, waktu itu? Baju. Iya. Terus ada cerita yang menarik, yang lucu, ada pengalaman ketika membawa anak, harus pergi membawa kredit barang. Ya, kalau lagi panas ya, kasihan anak-anak. Kadang suka nangis gitu, kadang kalau diajak naik mobil panasan, nangis. Kadang ya udah kalau ada duit dikit, ya naik ojek lah. Saya kan jauh, Cipadu, Kreo, nagihnya banyak kan di situ. Oh gitu. Bajunya sendiri Ibu ambil dari
konveksi. Ibu beli. Jadi sistemnya gimana? Tanah Ibu Abang apa Cipulir. Ibu beli. Iya. Ibu beli tapi itu sebelum ada permintaan ya. Jadi ibu sudah membawa macam-macam model baju, Iya. jilbab gitu. Kalau baju awalnya iya, saya bawa sendiri dulu. Ntar kalau udah ada yang ngambil, ntar dia mesen gitu. Kalau mau mesen gitu. Setelah itu ibu bawa nih ke daerah Ciledug sana ya. Iya. Setelah ibu dari rumah ke rumah. Kan pada awalnya ibu juga nggak mengenal mereka. Bagaimana mereka pertama kali? Itu tetangganya adek. Oh, Tetangga adik dulu. Terus? Jadi itu mulut ke mulut. Ya kan, no, ada yang mau. Ya udah tak samperin. Biasanya kalau dari setiap pieces baju, satu buah baju, ibu mengambil untungnya. Hitungannya gimana sih bu? Kalau misalnya secara kredit itu? Kalau baju saya nggak bisa ngambil banyak-banyak kan. Kalau 150 ya kadang saya ngambil 50. Jadi 200. Iya. Dengan tempo ya kalau kayak gitu. Kalau saya nggak tempo. Jadi kreditnya Ya, gimana? dia nyicil. Nyicil kadang tiap minggu apa harian gitu. Oh, jadi ada sistemnya yang seperti itu. Sampai sekarang pelanggan ibu sudah berapa banyak? Ya alhamdulillah ada sih. Alhamdulillah ada banyak. Sudah banyak. Bisa ke apa ya elektronik ya. Itu setelah berapa lama bu? Jadi seawalnya ibu baju dulu, terus bertambah menjadi elektronik. Setelah berapa lama? Nggak lama sih. Kan sambil nawarin baju. Ada orang ini, boleh nggak ambil TV? Oh, sampai TV juga? Boleh nggak ambil kipas angin, blender gitu? Ya boleh, saya kalau ada duitnya mendingan saya putarin. Itu kalau barang elektronik seperti itu, ibu mengambil untungnya berapa rupiah satu barang? Misalnya kita bilang TV gitu, Ya, dari harga berapa, terus ya, ibu kadang 40%. 40%. Ada yang Itu selama 10 bulan saya. per minggu selama 10 bulan. Kadang 50%, saya lihat orangnya sih mbak. Oh gitu. Kalau orangnya lancar ya 40%, kalau orangnya yang nggak susah ya 50%. Karena itu mempengaruhi juga ya, Iya. ibu kan harus mengeluarkan Mempengaruhi. ongkos transportasi, ketika nagih itu juga harus dipikirkan ya. Jadi 40% itu bagaimana caranya ibu harus cukup untuk selama sebulan dan juga memikirkan kebutuhan transportasi ibu. Iya. Ya kan? Dan juga untuk kebutuhan anak-anak ke sekolah gitu ya, udah gitu les dan lain-lain. Nah, kita bicara lagi dengan kredit ini cuma dari sekian banyak narasumber SPM, saya baru menemukan yang memang usahanya sekarang kredit nih ya bu ya, dari rumah ke rumah gitu loh. Awalnya memang tidak mudah kan buat kita gitu loh, tapi ibu terus berjuang gitu, ibu terus berusaha untuk benar-benar mendapatkan, kita kembali lagi kepada anak gitu. Kalau ibu sendiri apa sih arti anak untuk ibu? Ya anak segalanya ya mbak ya. Nggak bisa diinin. Harapannya apa untuk anak-anak? Harapannya ya pengen jadi anak yang soleha ya. Bisa membanggakan orang tuanya gitu. Ya bisa sekolah seterusnya lah kalau bisa. Dan ada cerita yang menarik, katanya kalau menurut tetangga-tetangga kalau ibu pergi sendiri itu dibilangnya ibu pergi-pergian katanya gitu. Iya. Itu sampai tetangga ada yang sampai seperti itu? Ada. Sampai ngadu yang punya rumah kan disuruh keluar juga saya. Oh gimana tuh ceritanya bu waktu itu? Ya nggak tahu, dia bilang apa suka pergi-pergi, katanya anaknya tinggal. Ya sekarang kan alhamdulillah ya saya ada kakak ipar jual motor. Ya saya beli, ya saya pakai pinjam duit orang tua ya. Ya supaya nggak naik mobil, nggak ngojek gitu kan. Karena kita nagih kan. Ya udah, kadang anak sakit yang kecil nggak mungkin saya bawa ya, sekarang tak tinggal. Kadang nagih kan sampai malam saya. Saya kadang ngambil, ada yang dagang Tanah Abang, pulang malam kan sampai ke Ciledug, saya tungguin gitu. Kadang ada yang minta barang, saya antarin dulu ke rumahnya, pulang malam. Ya itulah namanya tangga ya, depan yang baik. Doa apa ketika ibu mendengar kata-kata itu? Doa apa sih yang ibu sampaikan kepada Allah? Ya Allah, semoga mereka diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya. Memaafkan ya bu ya. Iya, saya ikhlas. Tapi ibu sendiri bagaimana ibu menghadapinya ketika tetangga itu sedikit mengkucilkan? Ya, ada yang ngomong sama saya, ya udah biarin, saya bilang gitu. Saya nggak minta ini, saya nggak mencari mereka gitu ya. Halal, ya. Terus saya ingin sama Allah aja.
pasrahkan tawakal pada Allah. Bismillah. Selama memang mencari rezeki yang halal untuk anak-anak. Ya Bu. Ya artinya kita juga harus mengakui gitu loh, kita hidup tidak sendiri, kita hidup bersosialisasi di kanan kiri. Mungkin kita tidak selalu mendengar berita yang baik gitu, kita tidak selalu mendengar pujian dari orang, tapi memang terkadang kita harus siap untuk menjadi orang yang terkecilkan gitu, apalagi dengan kondisi yang harus membesarkan 3 anak, ya kan, sementara terkadang orang tidak melihat sebuah perjuangan gitu loh, ibu pergi pagi pulang malam gitu ya. Tapi saya yakin gitu, itu semua Allah selalu bersama dengan Ibu Erni gitu dan anak-anak. Nah, ketika ibu kan pasti sudah melewati hal yang terberat adalah ditinggal oleh suami gitu. Terus udah gitu muncul lagi berita-berita yang memang sepertinya tidak enak kita dengar. Ibu terus berjuang untuk anak-anak, berikhtiar gitu, terus berusaha. Nah, kembali lagi tadi, selain ibu kredit ada usaha lain nggak? Nggak ada. Dulu pernah saudara sakit, ya minta tolong, ya bantuin di rumah gitu ya. Saya bantuin gitu. Kalau ada waktu saya bantuin. Usahanya apa yang keluarga yang? Enggak, di rumah aja, bantuin di rumah. Oh, maksudnya yang untuk bersih-bersih atau untuk apa gitu ya? Membantu pekerjaan rumah tepatnya. Iya. Terus sekarang yang besar umur berapa Bu anaknya? 11 tahun. Yang kedua? 7 tahun lebih. 7 tahun. Yang paling kecil? 3 tahun. Itu yang ketika suami ibu pergi umurnya baru 7, usianya baru 7 bulan. Nah, ibu pun juga punya harapan untuk hidup ya. Tadi juga harapan untuk anak-anak, dan ibu juga punya harapan untuk hidup ibu ke depannya seperti apa. Tapi kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga Ibu Erni. Ibu, kita melanjutkan lagi tadi, harapan Ibu ke depan apa? Ya harapannya ya pengen sekolahin anak sampai selesai. Terus, apakah usaha ini akan terus dilanjutkan atau memang Ibu sudah alhamdulillah nih sudah ada cukup modal sekian gitu, mudah-mudahan bisa membangun usaha yang lain? Masih lanjut kayaknya. Masih lanjut dengan usaha kredit. Namanya kredit kan duit sama orang. Jadi ada nggak Bu pengalaman yang sampai hari ini dia tidak bayar-bayar? Ada. Dan itu barangnya nggak ketemu juga ada. Oh ya? Ada satu sih, alhamdulillah cuma satu. Dan itu tidak bayar sampai hari ini. Waktu itu ngambil apa Bu dia? HP. Oh, cukup besar ya nilainya ya. Pembayarannya sudah keberapa kali? Lupa saya berapa ya. Terus akhirnya Ibu mengalami kerugian berapa banyak? Ya, 3 jutaan ada kali. Sekitar 3 juta. Dan itu Ibu sudah mencoba terus menemuinya ya belum ada duit. Gitu. Nah, kalau saya kajian ya tunggu paling kemarin ya ada 2 bulan 3 bulan dibayar, sebulan 50. Saya bilang nggak apa-apa, nyicil maupun dikit nggak apa-apa, yang penting niat ngasih. Udah 3 bulan nih, udah 3 bulan lagi belum bayar juga. Kalau misalnya terjadi seperti itu, apalagi kalau kita lihat kan handphone lumayan mahal ya, dengan nilai nominal yang sekitar 3 juta. Nah, itu kalau seperti itu tidak ada perjanjian Ibu harus menerima barang itu atau dia membalikan barangnya? Ya enggak, waktu itu kan yang namanya kita ngeridik nggak ada perjanjian ya, istilahnya kenal tetangga juga gitu ya, modal percaya aja.
itu saya sih mama sama dia ya, saya ngeredit ini tahu sendiri ngidupin anak gitu. Iya katanya, nggak mungkin lah saya macam-macam. Ya, yang penting saya situ ngertilah keadaan saya buat nambah gitu kan. Terus? Iya kan, nggak tahunya dia kabur sih berapa bulan ketemu lagi kan. Udah ketemu ya dibayar sih itu sebulan 50. Kabur tuh dalam artian memang dia pindah tempat tinggal? Bukan, ternyata dia urusannya banyak sama yang lain, bukan sama saya aja. Saya nggak tahu gitu, dia sama tetangga ya, kita nggak mau urusan orang ya. Ya dia minta ini beliin barang dong ini. Waktu itu pas ngumpul duit ya saya beliin. Itu daripada adiknya habis di tangan kan. Jadi sampai hari ini memang ibu masih mengalami kerugian senilai 3 juta. Itu yang paling terberat ya Bu ya, yang paling besar itu. Bismillah, kalau dari rezeki saya mana enak, ya mudah-mudahan dikasih. Insya Allah akan jalan terus usaha ini, benar. Nah, kita kembali lagi tadi ibu kan terus mencari rezeki gitu ya untuk anak-anak gitu ya, dan juga untuk ibu. Gitu. Sampai saat ini anak-anak sendiri bagaimana prestasi-prestasi di sekolahnya? Alhamdulillah sih yang gede ya, alhamdulillah di atas KKM ya, nggak ada yang di bawah. Cuman kalau peringkat belum. Ada waktu nggak ibu untuk mengajari anak-anak dengan kesibukan ibu yang pagi harus berangkat pulang malam? Ya kadang anak-anaknya sih kadang kita ada di rumah dianya main. Kadang abang ntar belajar PR-nya apa, ntar ke depan dulu. Biasalah anak-anak kabur main. Berarti sekarang ini sudah SMP ya? Yang SD kelas kelas 5. Ya, sekolah negeri. Yang adiknya sudah kelas ini baru masuk kelas 1 tahun ini. Tahun kemarin nggak diterima dia di negeri. Terus swasta nggak kuat. Oh jadi ibu mempending 1 tahun? Iya. Tidak lesin ngaji. Dengan usia yang cukup. Sekarang ini usia berapa yang masuk negeri? 7 tahun 2 bulan. Jadi selama 1 tahun kemarin itu ibu melakukan les bimbingan untuk kadang di rumah nggak diajarin kalau disempatkan. Karena untuk biaya masuk swasta berat. Iya. Tapi sekarang negeri sudah masuk. Sekarang negeri sudah masuk. Sudah diterima. Sudah diterima. Tinggal ininya aja masuk tanggal 14. Terus kalau misalnya bicara tadi usaha ibu yang di Tanah Abang gitu ya, nah itu sudah masa lalu ya. Sekarang ibu melakukan kredit dari rumah ke rumah lagi gitu. Nah, apakah memang nantinya ibu punya harapan bisa melanjutkan usaha suami lagi ke depannya? Ya kalau sama sih dulu pengen sih ada dagangnya. Kalau anak saya udah gede gitu, kalau udah modalnya, pengennya sih dagang bahan-bahan lagi. Ya pakaian lah kayaknya. Pakaian. Kalau dulu tuh bahan itu ngambilnya dari mana sih Bu bahan-bahannya? Almarhum. Ya nggak kurang ngerti ya. Kadang dia ada ngambil sama apa? Kayak ini tukang kantau ya. Kadang beli langsung sama tokonya. Sudah lama waktu itu di Tanah Abang? Udah, dia mah dari bujang nih, almarhum. Jadi emang usaha itu sudah usaha lama sekali ya? Iya. Dan sekarang diterusin sama sepupunya, sama saudaranya yang meneruskan itu? Bukan, saudaranya kan punya toko. Ya almarhum dulu istilahnya pernah kebakaran. Karena waktu yang Blok A itu, ya habis semua. Kena itu? Iya. Kena? Terus? Habis semua. Jadi modal baru, jadi merintis lagi dari bahan dikit. Setelah berapa tahun menggeluti usaha itu, tapi terjadi musibah kebakaran dan itu habis. Tidak ada satupun barang yang tersisa. Nggak ada. Akhirnya ibu itu pun baru pas nikah 3 bulan. Lagi baru cobaan ya Bu, cobaan. Baru hamil yang gede itu. Ya akhirnya modal baru lagi kan, merintis dari sedikit. Alhamdulillah gitu. Ya nggak nyampe banyak gitu. Tapi alhamdulillah buat makan ada. Jadi numpang lah di toko sepupunya gitu. Kerugiannya waktu itu berapa banyak Bu waktu kebakaran? Puluhan juta habis karena kebakaran itu. Iya. Orang itu juga baru
beli apa ya namanya tuh ya di Kenabang konter ya ke apa gitu. Bagian belakang baru joinan tuh masuk sepupunya dulu. Sebelum ke sepupunya punya toko. Baru bayar, baru belanja juga katanya. Katanya ya bukan ininya kali rezekinya. Bukan rezeki ya, artinya gini, setiap ujian atau cobaan yang datang dari kita tidak pernah tahu kapan dan dalam posisi apa kita gitu. Jadi ibu pun juga sudah mengalami awal pernikahan 3 bulan Allah sudah memberikan cobaan gitu ya, dan ibu bisa menjalani itu semua gitu. Dan ketika ibu melahirkan anak dan anak yang ketiga usia 7 bulan, ibu juga mengalami yang memang harus ditinggal suami untuk selama-lamanya. Dan sekarang ini ibu benar-benar berjuang untuk keluarga dengan mencari nafkah ya dengan sendiri, lalu berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan pasti ada doa yang terindah. Apa sih kalau doa yang ibu terus panjatkan kepada Allah? Ya, saya cuman pertama saya minta sama Allah diberi kesehatan ya. Anak-anak juga diberi kesehatan, panjang umur gitu. Ya, dilancarkan segala urusannya. Semoga saya bisa menjaga anak-anak, mendidik anak gitu untuk kedepannya. Mudah-mudahan doa kita terus bisa didengar dan dikabulkan oleh Allah ya. Ibu Erni, terima kasih banyak. Cukup menarik ya mengenai kisah dan kasihnya, dan saya yakin banyak inspirasi yang bisa kami dapatkan gitu. Banyak pembelajaran hidup juga yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat Zakat TV. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbicara lagi. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Erni di Suara Perempuan Muslimah. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.